Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak, Pak Haji, ibu-ibu, jemaah Maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat Allah sampai detik ini telah mengantarkan kita untuk hadir ke masjid dalam rangka yaitu berubudiyah kepada Allah, dalam rangka memakmurkan masjid rumah Allah. Insya Allah orang-orang yang datang ke masjid, ke rumah Allah itu adalah dia sebagai duyufullah atau tamu dari Allah. Itu dikatakan di dalam sebuah hadisnya. Dan orang-orang yang berada di dalam rumah Allah karena tamu Allah, maka dia dimuliakan oleh Allah selama berada di dalam masjid ini. Dan didoakan oleh malaikat. Ya, tapi kalau berada di rumah kita belum tentu kita didoakan oleh malaikat. Nah, salah satu tempat-tempat yang didoakan oleh malaikat adalah di dalam rumah Allah. Salawat dan salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah, semoga dicurahkan untuk kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kita juga tidak lupa membacakan salam kepada Nabi kita dengan membacakan assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bulan lalu ambo minta izin ke Pak Haji tuh, ya, dan digantikan oleh junior ambo, ya anak itu, ya malumlah ini baru beraja itu kan, baru beraja, mohon maaf Pak Haji, ya kalau banyak kekurangannya itu, jadi walaupun ini lagi tamat di Mesir kan, tapi baru beraja, nah itu, kebetulan ambo bulan lalu tuh Pak I umroh, nah itu umroh. Kemudian kok banyak Pak Haji, itu. Kok sebagai oleh-oleh, ambo bercerita tentang perjalanan itu banyak Ibu. Dapat ada Ibu? Ya, bagi Pak Haji atau Ibu yang Allah pergi ke situ, menambah rasa rindu ke situ. Nah, bagi yang alun, ya kan tentu bertambah kadang lo, ya niat kerinduan ke situ. Kenapa? Karena tampe yang paling dirindukan oleh setiap orang muslim itu itulah Baitullah itu. Anda pada Ibu ya? Nah, mudah-mudahan dengan bercerita ini ya, maka ibu-ibu meminta tiap malam tiap waktu kepada Allah supaya sampai lo ibu-ibu ke situ balik. Ya, amin ya rabbal alamin. Jadi kalau ada izin di Pak Haji, ibu-ibu, alhamdulillah. Di dalam hadis bahwa tampe yang dianjurkan oleh Nabi, ya, direkomendasikan lah istilahnya Pak Haji, ya, dianjurkan oleh Nabi, ya hanya 3 untuk kita kunjungi. Nah itu kok. Selebihnya ya tidak dianjurkan oleh Nabi. Tapi 3 tempat ini di dalam hadis itu khusus oleh Nabi, ya disuruh oleh Nabi ya kepada kita umatnya ini untuk mendatanginya. Nah, begitunya. Apa itu 3 tempat itu? Itulah Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Palestina. Ya. Dan Palestina kini sama-sama kita ketahui dalam kondisi perang. Tapi seandainya nanti Palestina sudah merdeka, maka umat Islam harus pula ke situ. Ya. Kenapa? Karena itu adalah 3 kota suci. Nah, 3 kota suci ya yang harus dikunjungi oleh umat Islam gitu. Walaupun belum sampai tapi harus ada niat. Nah, nanti kita baca sejarahnya Bapak dan Ibu. Ya. Nah, kemudian artinya apa? Bahwa perjalanan di muka bumi ini yang paling mulia dan hendaknya menjadi cita-cita setiap seorang muslim, ya, adalah perjalanan bisa berziarah ke Baitullah
berziarah ke Masjid Nabawi dan berziarah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Itu harus menjadi doa kita Bapak dan Ibu, menjadi harapan kita. Dan itulah perjalanan hidup yang paling terbaik ya sepanjang hidup itu. Kalau ada orang pergi dia ke Amerika, Eropa itu ya baik, tetapi beda Bapak dan Ibu rupanya itu. Ya, beda cerita-cerita orang yang sudah pergi ke luar negeri itu Pak Haji, ke Eropa kan itu. Dengan ketika dia pergi ke ketiga kota tadi, ketiga kota suci tadi berbeda kan. Iyalah beda. Kenapa? Karena itu disebut dengan kota suci ketiga-tiganya. Ya kan? Kota haram namanya gitu. Nah, sedangkan yang lain itu ya dimanapun orang berbuat dosa, berbuat maksiat. Tapi kalau yang kota suci itu ya memang terasa Pak Haji ya, terasa di situ tuh. Ya. Kalau ada niat tapi dengan menyadari bahwa orang di situ berada di kota Mekah, di kota Madinah itu hilang ya niat untuk berbuat ya jahat itu. Kalau di Palestina itu Bu, di Baitul Maqdis itu daerahnya luasnya itu 114 km ya persegi. Nah, itu kota haram juga. Cuman karena sekarang dikuasai oleh orang-orang Israel, harusnya orang Israel tidak boleh ya berada di area Masjidil Aqsa itu, Ibu-ibu Pak Haji itu. Tapi sekarang saudara kita mau sholat ya, mau sholat di sana itu tentara Israel itu bahkan masuk tentara Israel itu ke dalam masjid. Tidak apa? Masjid Aqsa itu Ibu. Pakai sepatu lagi itu. Kok begitu mereka? Karena Palestina sedang dijajah. Tapi kalau di Masjidil Haram itu tidak ada, Bu. Ya kan? Tidak ada. Bahkan di kota Mekah itu pun itu tidak ada orang non Muslim. Gitu Pak Haji. Tidak ada, Bu. Di kota Madinah juga begitu. Itulah kota suci namanya kan, kota suci. Nah, Bapak dan Ibu. Jadi di dalam agama kita Bapak, bahwa perjalanan yang paling termulia di muka bumi ini adalah itu 3 kota tadi. Maka uang yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau muslimah untuk biaya ke sana, kalau haji kabarnya untuk 2024 biaya haji 94 juta Pak Haji. Mahal ya Bu ya, nak? Ya 94 juta. Nah, kalau umrah berapa? Kalau umrah ya sekitar 35 juta, ada yang 32 juta, ada juga yang 40 juta. Ya. Kalau umrahnya umpamanya di bulan Ramadan, itu mahal, 55 juta. Kenapa? Karena orang bakaja di bulan Ramadan itu. Karena di dalam hadis katakan Pak Haji, Bu, siapa yang umrah di bulan Ramadan sama dia haji bersama Rasulullah. Oleh karena itu orang ya mengejar tuh Bu, mengejar untuk umrah di bulan Ramadan tadi. Kalau full, wah mahal lagi. Kenapa? Karena banyak orang ke sana. Sewa hotel mahal. Kalau haji berapa tadi Bu? 94 juta. Kan banyak uang tuh, ya itu. Tapi itulah bentuk kecintaan seorang muslim gitu. Itulah bentuk tanda seorang muslim itu bahwa harta yang 94 juta itu tidak ada artinya kalau dengan balasan Allah nanti kembali dia haji atau kembali dia umrah. Aduh, bagaimana balasannya? Nanti bagaimana keutamaan orang yang sholat di sana itu kan? Bayangkan Bu, di dalam hadis siapa yang sholat di Masjidil Haram itu 1 kali itu setara dengan ya 100.000 kali. Dihitung oleh ulama 100.000 kali itu sama dengan ya 274 tahun. 100.000 kali itu Bu.
Berarti 100.000 ya dibagi 365 hari. Nah, kali 27. Maka kata ulama, satu kali orang sholat di sana itu sama hidupnya usianya dengan 274 tahun. Kalau 5 kali dia satu hari, 5 kali dia sholat berjemaah di sana, maka apa? Sama dengan usianya 36.000 tahun. Maka Bapak Ibu, tidak ada artinya uang 94 juta tadi, jika dibanding dengan balasan dari Allah. Nah, umrah juga begitu, ya 50 juta, 55 juta itu, tidak ada artinya itu. Oh mahal, tidak mahal. Tapi yang mahal apa? Orang yang haji, orang yang umrah itu yang mahal lah. Bagaimana balasan Allah setiap orang yang datang ke sana beribadah di sana, itu yang mahal Bapak Ibu. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengundang setiap seorang muslim, mampu atau tidak mampu, diundang oleh Allah ya untuk datang ke sana. Wa atimul hajja wal umrata lillah, kata Allah. Sempurnakanlah hajimu dan umrah karena Allah. Jadi mulai seseorang kalau jemaah haji Bapak Ibu nak berangkatnya dari bandara ya Padang itu, atau jemaah umrah itu, perjalanan yang pertama mulai dari bandara itu, bahkan dari rumah, kata ulama, perjalanan dari rumah itu sudah dicatat perjalanan ibadah. Kenapa begitu? Karena begitu mulianya tempat-tempat yang akan dikunjungi. Nah, Bapak dan Ibu, jadi setiap orang yang pergi ke sana, ya kan, kalau haji tentu berbeda waktunya, lama Pak Haji ya. Pak Haji dulu berapa lama Pak Haji? 40 hari, 40 hari Bu, puas sepuas-puasnya. Kalau umrah ya ada yang 10 hari, ada yang 30 hari pulang balik. Kalau bulan Ramadan ada yang setengah awal Ramadan, ada setengah akhir Ramadan, ada juga yang full. Nah, jadi mulai orang berangkat dari rumah, setiap orang yang akan haji, setiap orang yang akan umrah itu sudah dihitung langkahnya, itu sama seperti langkah orang ke masjid. Kan di dalam hadis pertamanya Bu, kita pergi ke masjid ini Bu, musalah, dalam hadis apa? Satu langkah mengangkatkan derajat kita di hadapan Allah, satu langkah menghapuskan dosa. Orang pergi haji, pergi kemana Bu? Kan dua tempat yang dikunjungi, nak, dua masjid kan? Masjid Haram, Masjid Nabawi. Perjalanan ke situ ya ribuan kilometer. Ya, kalau dengan waktunya dari Padang sampai ke Jeddah itu 9 jam. Itu berapa ribu kilometer tuh Pak Haji? Dari Padang ke mana? Kali lah tuh Ibu. Tadi ya Pak, ibu-ibu dari rumah ke sini, para jarak Ibu. Nah, ada mungkin 100 meter Ibu ya. 100 meter nah, ada atau 50 meter nah, atau 150 meter. Itu setiap langkah Ibu itu mengangkatkan derajat, menghapuskan dosa. Ya. Jadi orang yang haji atau umrah tidak mulai dihitung pahalanya itu bukan sampai di situ Pak Haji, tapi mulai dari rumah, itu dari rumah. Makanya kalau jemaah haji itu Bu, atau jemaah umrah itu sebaiknya nanti kalau Ibu pergi umrah Ibu ya, pergi umrah, itu sebaiknya Ibu dari rumah nanti berwudu. Sama lah seperti kita ya, dari rumah Ibu dianjurkan berwudu. Jangan berwudunya di sini, kecuali kalau sampai di sini batal wudu. Tapi sunnahnya adalah berwudulah dari rumah. Lain tadi berwudu dari rumah Bu. Nah, ya. Jadi begitu. Nah, jadi dihitung itu. Ya, 9 jam perjalanan. Ya, ribuan kilometer itu. Jadi bukan dihitung lah masuk kota Mekah atau mungkin ya masuk Masjidil Haram atau Masjid Nabawi baru dihitung pahala, tidak. Tapi mulai dari rumah itu berangkat. Dari rumah itu. Satu langkah itulah dihitung
sama seperti dia pergi ke masjid. Karena masjid yang dikunjungi oleh orang haji kan 3 aja, 2 kan, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nah, Bapak dan Ibu, jadi setiap jemaah umrah itu ada yang langsung ke Mekah, ada yang ke Madinah. Nah, kalau kami kemarin Ibu Bapak itu dari Padang langsung ke Jeddah, kemudian Jeddah balik lagi ke Madinah. Nah, ke Madinah. Ya. Karena kalau jemaah haji dan umrah itu ke Jeddah dia. Jadi sebenarnya dari dari bandara itu lebih dekat ke Mekah Pak Haji ya, tapi balik lagi. Ya. Nah, ketika kita sampai Bapak Ibu sampai jam 3 malam di kota Madinah itu, lalu mutawifnya mulai bercerita ya Pak Haji, bercerita Bu. Ceritakannya, Bapak Ibu jemaah, sebentar lagi kita akan memasuki kota Madinah. Ya, kota Madinah. Dibimbinglah jemaah tadi, dibimbing membaca doa. Ada doanya memasuki kota Madinah itu. Kenapa? Karena ini kota bukan sembarang kota suci, gitu kan? Di mana di dalam kota itu, di dalam tanah Madinah itu ada asraful anbiya wal mursalin, manusia yang paling termulia di muka bumi ini. Itulah yaitu makom kuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Ada seorang ulama besar Pak Haji namanya Imam Malik Bu. Imam Malik itu lahir di Madinah, meninggal di Madinah. Kabarnya Imam Malik itu selama dia di Madinah itu dia tidak mau naik kendaraan. Dulu kan alun-alun toleh. Tidak mau dia naik kuda, tidak mau naik unta itu. Ditanya oleh jemaah, wahai Imam, kenapa engkau mau berjalan kaki walaupun jauh, ya, padahal ada kendaraan? Apa kata Imam Malik? Aku tidak sopan rasanya kalau seandainya ya aku naik kendaraan lebih tinggi dari makom kuburan Rasulullah SAW itu. Sampai begitunya Bu. Nah, cuman Ibu Bapak nanti kalau pergi nanti umrah ke sana, jangan mau itu belum. Ya, karena nanti Ibu nanti kalau umrah ya akan pergi nanti ya ke Jabal Uhud nanti. Itu cukup jauh gitu. Sekitar mungkin 10 kilo aja enggak. Berjalan Ibu latih. Boleh naik kendaraan. Tapi Imam Malik tadi begitulah dia Bu. Begitulah dia ya memuliakan tanah Madinah tadi. Bahkan ada dalam hadis Bu. Nah, nanti Ibu kalau pergi haji atau umrah ya gitu. Amin kalau Bu. Nah itu. Ya. Di dalam hadis katakan Bu, ya, kata Nabi itu, kalau kalian belanja, kalau belanja kalian di Madinah ini, maka permurahlah hati kalian, jangan banyak menawar, jangan merasa mahabana, sampai begitu dalam hadis itu. Kenapa? Karena orang-orang di Madinah inilah orang-orang yang dicintai oleh Nabi, sebagaimana orang di Mekah juga dicintai oleh Nabi. Kalau di Siko belanja ya, kadang tawarnya mau agak setengah jam. Kalau di situ, itu dari hadis itu Nabi mengatakan, ya Bali selah itu. Mahabana itulah tanda kita cinta kepada Nabi. Kenapa? Karena Nabi ya menganjurkan supaya berbuat baik kepada orang Madinah. Kenapa? Karena orang Madinah lah dulu yang menerima ya ketika Nabi hijrah dari kota Mekah. Dan memang agak beda ya Pak Haji ya, beda Bu. Ya, suasana ya karakter orang Madinah dan orang Mekah itu memang beda Bu. Kalau orang Madinah ini ya agak lembut gitu. Kalau orang Mekah ya tegas-tegas, kare-kare. Kalau belanja kan itu kan pakai ke toko itu disalamnya, ditariknya apa? Ditariknya ke kadanya Pak Haji ya. Digang tangan Pak. Ya, kalau Siko kan enggak. Siko masuk ke toko kan itu kan. Nah, kadang-kadang pemilik toko tadi cecak enggak tahu saja. Di situ enggak, disalamnya, Assalamualaikum katanya. Assalamualaikum, ditarik tangan. Ya, silakan belanja. Apakah memaksa? Enggak memaksa kan. Ya, begitulah ya karakternya orang Mekah tadi. Nah, Bapak dan Ibu. Jadi, ya itu adabnya. Kalau masuk ke kota Madinah itu, ya kita baca doa.
Nah, terasa di situ bahwa memang suasananya, aura kata orang sekarang, aura kota Madinah itu ibu, memang terasa itu. Nah, tentu tidak mungkin aku ceritakan. Mudah-mudahan ibu nanti mengalami sendiri begitu, ya kan? Ibu-ibu yang Allah tentu akan bisa membayangkan ibu ya, atau bayang ibu, bagaimana perasaan dulu bu waktu masuk kota Mekah bu, kota Madinah, luar biasa bu. Nah, jadi di kota Madinah itu disebut dengan kota suci. Kenapa kota suci? Karena di situ ada masjid agung, masjid yang disucikan. Itulah yang disebut dengan Masjid Nabawi namanya. Masjid Nabi. Kenapa Masjid Nabawi? Karena di situ dulu Bapak Ibu, tanah yang dibangun untuk bangun masjid itulah dari harta Nabi, dari uang Nabi. Itu maka namanya masjid itu Masjid Nabawi, Masjid Nabi Muhammad. Kenapa? Karena tanah itu dibeli oleh Nabi dengan uang Nabi, kemudian diwakafkan oleh Nabi kita kepada kaum muslimin. Nah, kemudian sekarang diperlebar dan lebar itu, Bapak dan maka ya di situ kita tempat nanti masuk ke dalam masjid. Nah, masuk masjid ya itu. Lalu apa menceritanya enggak? Harusnya pakai apa? Pakai laptop enggak itu. Tapi bagi ibu yang udah pernah, Bapak itu terbayang. Luas tuh. Ya, di dalam, di luar. Nah, itu luas itu. Di luar juga banyak orang sholat. Nah, apa fadilahnya bagi orang yang sholat di Masjid Nabawi tadi? Di dalam hadis katakan, barang siapa yang sholat ya 1 kali di masjidku ini, kata Nabi, sama dengan sholat 1000 kali di masjid yang lain. 1000 kali gitu. Illa, kata Nabi, kecuali barang siapa yang sholat di Masjid Haram, maka 1 kali setara dengan 100.000 kali. Waktu itu Nabi mengecek ya itu di dalam masjid itu. Kata Nabi, barang siapa yang sholat di masjidku ini itu sama dengan sholat 1000 kali di masjid lain. Illa, kecuali siapa yang sholat ya di Masjidil Haram 1 kali sama dengan 100.000 kali ya sholat di masjid lain. Jadi ibarat ibu fadilahnya 1 kali sholat di situ sama dengan 1000 kali. Ya. Nah, itu keutamanya. Sholat seperti itu, Bu. Ya, sholat seperti itu. Nah, kalau jemaah umrah berapa hari dia sana? Kalau dia mengambil umpamanya 12 hari pulang balik atau 13 hari, itu 5 hari di kota Madinah tadi. Berarti bisa 5 hari itu berjemaah. Ya, 5 kali ya, 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, 5 hari sana. Rasanya kalau di Madinah itu nanti kan ada orang mengelilingi mencari atau berziarah ke tempat-tempat. Tapi biasanya itu sebelum zuhur atau sebelum asar itu sudah pulang, Bu. Ada pulang tuh. Nah, apakah sholat saja yang dihargai 100.000 tadi? Kata ulama tidak hanya sholat, Bu. Apalagi orang yang berzikir. Nah, itu. Berzikir kita di sini, di tanah air kita ini, di Padang Panjang ini, di masjid kita ini dapat pahala. Tapi berzikir di dalam Masjid Nabawi tadi itu setara dengan 100.000 pahala. 1.000 tadi. Apalagi berdoa juga begitu. Berdoa. Tempat yang paling mustajab untuk berdoa adalah masjid. Kita berdoa tadi habis maghrib kita berdoa masjid. Tapi ada lagi masjid yang paling mustajab berdoa, itulah Masjid Nabawi tadi itu. Apalagi orang mungkin di sana sholat sunat, sholat sunat. Semua yang kita lakukan di sini bisa dilakukan di sana, Bu. Itu. Pahalanya berbeda. Berapa tadi, Bu? 1 kali sholat sama dengan 1.000. Berzikir, membaca Al-Quran, coba itu. Kita, Bu, Pak, membaca Al-Quran di sini 1 huruf berapa pahalanya, Bu? 10. Nah. Itu di luar sholat. Kalau di dalam sholat tadi imam ya, lain dia tong tadi, Bu, bara jumlah huruf yang dibaca di imam tadi. Nah itu enggak banyak tuh, Bu. 1 huruf kita baca atau mendengar Al-Quran di dalam sholat itu pahalanya 50 derajat. Kalau di luar sholat 10 lah. Tapi kalau dalam sholat 50 lah itu. Ya, makanya, Bu,
Kalau sholat sunat ibu ya apa? Nah, carilah ayat yang panjang-panjang. Kalau sholat sunat kan bisa kita yang mengontrol. Dan kalau ada imam yang bacaannya rakaat pertama, kedua itu panjang-panjang, tidak usah ngomel. Itu artinya namanya apa? Bonus bagi kita itu. Yang ngomel lah, iya, apalagi protes. Anda di tempat lain itu, ya. Lalu jemaahnya bilang sama pengurus, pengurus, tukarlah imam tuh, gitu. Apa itu? Panjang mana ayat panjangnya? Tidak tahu. Apa? Semakin banyak huruf yang dibaca oleh imam, satu huruf pahalanya 50. Kalau umpamanya ada hurufnya sekitar 100 kali Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berapa jumlah hurufnya Bu? 19. Ya, kali 50. Berapa Pak? Nah, 50 kali 9 kali berapa? Matematik berapa? Berapa Pak Haji? 50 kali 19 berapa Bu? Berapa? 950 ya, 950 ya. Nah itu, membaca bismillah saja kita dapat pahala 950 derajat. Bismillah itu kita baca Fatihah. Coba hitung nanti Bu di rumah, berapa jumlah huruf Fatihah itu? Fatihah baru itu tambah ayat. Apalagi kalau imam umpamanya hari Jumat pagi kan baca surat sajadah, kemudian dia lanjutkan dengan surat Al-Insan itu nggak Bu? Rugi di sini ya. Tapi kalau orang baca Al-Quran di Masjid Nabawi tadi kali lagi 100 itu. Kali 100 berapa tadi Bu? Ya kan? 950 ya, 950 Al-Fatihah kali 1000. Wah itu. Ya. Jadi tidak ada artinya itu. Orang yang mengeluarkan uang untuk haji 94 juta, mengeluarkan uang ya 40 juta untuk umrah itu tidak ada artinya. Kecil itu. Kecil Bu. Ya, kecil. Haji dulu bayar kemudian ada tuh Bu? Ada itu. Ya coba aja Bu. Ya coba aja Bu. Saya nggak tahu itu. Haji aja dulu bayar kemudian itu. Ya kalau bisa nggak apa-apa. Haji atau umrah? Umrah ya coba aja. Coba aja Bu, kalau haji umrah berarti namanya haji umrah ngutang nama itu. Haji dan umrah utang itu. Kok dapet enggak berutang, enggak. Benar utang. Tapi kalau memang ada jalan seperti itu, enggak masalah kan itu. Berarti kan ngutang namanya. Iya. Jadi kalau yang amannya itu lunas Bu ya. Lunas itu. Jadi itu sholat. Makanya orang saya lihat di sana Bu, luar biasa. Jam 2 malam, jam 2 pagi itu sudah keluar dari hotelnya itu. Lama hari orang bentuk samui itu. Awak jam 2 sih, kok masih lama lalu nak. Di Konda. Kenapa? Kalau orang berangkat jam 2 di Masjid Nabawi tadi, dia mengejar itu di saf pertama. Saf pertama itu. Ya, dekat di Raudah. Ke Raudah Bu. Saya coba Bu tuh, jam 2 pagi saya udah berangkat. Kebetulan dapat pas ya di sebelah dekat makom Nabi itu atau Raudah tadi. Dari jam 2 Bu itu. Tapi 1 menit akan komat, kita udah senang nih di saf pertama Pak Ji. Sakit parui. Harus keluar. Enggak bisa tampil lah masuk balik dari belakang itu. Jadi begitu orang mau berebut ya di dalamnya. Makanya kalau sholat tahajud tidak ada orang di dalam, tidak boleh sholat tahajud di dalam kalau berjemaah. Jadi ada travel umrah tadi itu ada program sholat tahajud berjemaah, tapi di luar. Sholat di luar dan di dalam itu sama pahalanya. Karena itu adalah area Masjid Nabawi namanya, Masjid Nabawi Pak.
Jadi kalau ibu pergi haji atau umrah, itu tidak dapat di dalam, jangan ngutuk-ngutuk, jangan ngomel, ya. Atau itu tetap dalam area masjid. Bahkan ada yang mengatakan di hotel itu pun, di hotel pun itu dapat fadilahnya 1 kali setara dengan 1000 itu. Tapi ada juga orang itu nampak malah enggak di hotel itu sholat itu. Tapi khilafiyah itu. Ulama mengatakan yang dapat 1000 itu adalah itu di area, ya, di lingkungan masjid tadi itu. Di dalam pagar, itulah namanya dalam pagar itu. Nah, Bu. Ada pertanyaan, Bu? Kita lanjutkan, Bu, ya. Nah, di dalam Masjid Nabawi itu ada pula tempat yang paling spesial. Apa tempat yang spesial? Namanya Raudhah. Raudhah itu artinya taman surga. Kenapa itu disebut dengan Raudhah? Karena itu memang taman surga, yang di surga itu diturunkan oleh Allah. Di mana posisinya itu? Itu antara yaitu kuburan Nabi dengan mimbar Nabi. Gadangnya sekitar berapa, Pak Ji? Sekitar 100 meter persegi lah begitu. Mungkin 2 kali bersaji itu ada. Ya, muat mungkin untuk 200 orang atau 300 orang. Itu yang disebut dengan Raudhah. Apa keutamaannya orang masuk sana, Bu? Pertama, ya, bahwa orang yang berdoa beramal di dalam Raudhah tadi, Allah akan berikan kepadanya ketenangan jiwanya. Dijamin oleh Allah hatinya akan tenang. Di mana tenangnya? Bukan hanya selama berada di dalam itu, tapi di dalam sarah ulama mengatakan Allah berikan kepadanya ketenangan, yaitu ketenangan hatinya sampai akhir hayatnya. Boleh tanya Bapak Ibu, setiap orang yang Allah balik dari Raudhah itu pasti insya Allah hatinya tenang itu, tidak ada gelisah. Karena Raudhah. Yang kedua, orang yang beramal di dalam Raudhah itu menjadi penyebab, menjadi wasilah baginya untuk masuk surga. Itu, Bu, ya kan? Karena nanti kiamat nanti itu diangkat oleh Allah Raudhah tadi. Tapi untuk masuk ke Raudhah itu memang kalau setiap orang yang umrah kadang-kadang dapat jatah 1 kalinya itu, Bu. 1 kali. Dan waktunya pun itu terbatas, paling 15 menit. Tapi ada orang cadia. Ambo bawa kai batang paji. 15 menit, Ibu. Alhamdulillah mungkin ambo dapat 25 menit paji. Baca ronya ibu-ibu nanti ya ikut politiknya masuk ke Raudhah tadi. Kalau ingin lama-lama lah, lama. Jangan di cik tampe. Jadi ambo pertama di bawah di bawah tampe muazzin tu baji. Salat mesti lama-lama, sujud lama-lama, kemudian berdoa lama-lama. Nah, kemudian pindah di dekat mimbar Nabi. Mimbar Nabi itu tinggi, Bu, itu mimbar Nabi. Salat situ. Kemudian pindah lo dake makam Nabi itu. Dah. Lah kue yang rombongan ambo lah keluar, ambo masih dalam lo. Nyo petugas itu tidak mau mengusir. Kalau orang lagi sholat tidak diusir dah. Yang diusir itu orang lagi berdoa itu. Diusir itu. Ambo ketika sedang berdoa itu ditapuknya punggung haji. Ya, Duyufur Rahman kata. Kelas. Ya, keluar katanya. Tapi kalau orang lagi sholat, sehingga orang 15 menit, ambo dapat sekitar 25 menit dalam itu. Nah itu nanti, Bu, ya rasionya. Bila ibu nanti ke situ diakai, Bu, jangan cek tampe. Kalau cek tampe dicari ada petugas tadi. Udah siap itu. Nah pindah itu. Lamakan sujudnya kan itu kan, panjangkan bacaannya kan dalam hadis kan begitu kan. Ya, sebaiknya sujud itu dilamakan, panjangkan sujud. Sehingga orang 15 menit awak bisa 20 menit. Kenapa? Karena tidak bisa lama-lama di situ. Karena itu Raudhah namanya, taman surga. Orang masih banyak ya kan yang antri itu. Ya, keluar yang ini masuk lagi begitu. Nah, jadi itu yang disebut dengan Raudhah tadi. Ya, taman. Jadi setiap orang yang melaksanakan ibadah haji atau umrah pasti impiannya masuk ke dalam Masjid Nabawi, kemudian masuk pula ke Raudhah tadi. Yang disebut dengan taman surga itu. Nah, kemudian di sekitar Masjid Nabawi itu, Ibu, itu ada tampe-tampe bersejarah dulu. Ya, tampe bersejarah. Di mana? Sebelah kanannya itu, Bu, nanti itu ada sebuah tanah mungkin kurang sagadang musaji wako.
itu di situ ada namanya lokasi tempat Abu Bakar Siddiq dulu ya dinobatkan menjadi khalifah pengganti Rasulullah. Nah, berjalan sekitar 50 meter ya Pak Haji ya. Kemudian ada nanti musala tapi namanya masjid, namanya Masjid Ali. Jadi di situ adalah rumah Ali dulu. Di luar Masjidil Nabawi tadi Bu. Jadi ada Masjid Ali, rumah Ali. Nah, rumah Ali itu dibangun tapi dalam bentuk masjid atau musala. 50 meter sudah tuh apa jalan belum? Ada nanti Masjid Abu Bakar namanya. Disitulah rumah Abu Bakar. Abu Bakar itu orang kaya tetapi rumahnya keteknya. Nah, jalan kita lagi ke ujungnya ya, sebelah kiri, maka nanti kita akan bertemu dengan kuburan ya, namanya kuburan Baqi' namanya. Di situ yang berkubur adalah banyak para sahabat-sahabat Nabi yang berkubur sana. Menurut hadis bahwa nanti ketika kiamat terjadi, kuburan yang pertama dibangkitkan oleh Allah di muka bumi ini pertama adalah kuburan Nabi, kuburan Abu Bakar, kuburan Umar bin Khattab yang mendakian. Kemudian nanti kuburan Baqi' tadi. Ya, itu yang kedua. Di dalam pendapat ulama, setiap orang yang berkubur di kuburan Baqi' dekat Masjid Nabawi tadi itu telah pasti dapat syafaan Nabi. Nah, siapa orang yang akan bisa berkubur sana? Itu Bu, setiap habis sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu sholat jenazah. Nah, orang yang disolatkan di situ tuh Pak Haji, itu dikuburkan di Baqi'. Karena memang ada hadis Nabi mengatakan ya bahwa kalau orang meninggal di kota Madinah itu, apalagi dikuburkan di kuburan Baqi' itu meninggalnya dalam keadaan mulia gitu. Ya, maka banyak juga orang ya minta kepada Allah meninggal di Madinah, tapi tidak boleh bunuh diri. Ya. Nah, Bapak Ibu, itu lokasi yang ada di situ tuh. Nah, kemudian ya setiap orang jemaah haji atau umrah dia akan pergi nanti berziarah. Kemana? Tempat yang diziarah pertama nanti di kota Madinah itulah nama Masjid Quba namanya. Nah, pernah Ibu mendengar dalam sejarah kan? Nabi waktu hijrah dari kota Mekah, lalu Nabi sampai di Quba. Lalu Nabi membangun masjid di sana. Nabi sampai hari di situ. Dibangun oleh Nabi masjid pertama namanya Masjid Quba. Jarak dari Masjid Quba ke Masjid Nabawi itu sekitar 7 kilo. 7 kilo. Ya kan? Nah, apa utamanya Bapak Ibu? Utamanya dalam hadis kata Nabi, barang siapa yang sholat di Masjid Quba itu hanya 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala umroh. Nah, Bu, ya, siapa yang sholat di Masjid Quba itu dapat pahala umrah. Sudahlah nyo umrah atau haji, nyo sholat dulu di situ, itu dapat pahala umroh. Nah, itu. Kenapa begitu? Karena itu masjid yang pertama dibangun oleh Nabi ketika sampai di kota Madinah itu, Ibu. Ada Pak Haji jemaah yang tadi petang yang Samo Jambo tadi. Sudah nyo sholat duha di Masjid Nabawi jam 10 nyopai ke Masjid Quba itu. Pulang tiba balik di Masjid Nabawi tadi jam 11:30 balik. Bertanya dari mana? Dari mana Pak Haji? Ambo baru balik dari Masjid Quba. Mas itu. Nah, itu mengajarkan itu sholat duha di sana 2 rakaat. Nah, kok jadi orang itu. Nah, jadi Pak Haji atau Ibu nanti ya kalau Pak umrah nanti umrah nanti ke situ ya sudah Ibu sholat duha di Masjid Nabawi ke hampir rakaat atau 8 rakaat. Nah, Pak ke situ sholat duha ke situ. Itu biayanya ada yang kendaraan gratis. Kalau naik taksi kabarnya 50.000, Pak 50.000 pulang itu. Ya 50.000 barana itu kan. Tapi apa keutamaannya tadi apa? Siapa yang sholat di Masjid Quba itu dia akan mendapatkan pahala orang umrah. Nah, kemudian nanti ya kita pergi namanya ke tempat sejarah, itulah Jabal Uhud. Di mana dalam sejarah kan kita pernah belajar dan mudah bahwa Nabi pernah dulu berperang di perang Uhud, hampir menang perang tapi kalah. Nah, itu Bukit Uhud itu. Bukit Uhud itu panjangnya sekitar lebih kurang itu 1,5 kilo. Bukit Uhud itu kata Nabi adalah salah satu bukit nanti di surga. Jadi bukan sembarang bukit, Bu, itu. Mencari bukit Uhud itu memang lain suasana hati, Pak. Karena itulah bukit surga. Salah satu bukit di surga itulah Bukit Uhud. Nanti terjadi kiamat, bukit itu dipindahkan oleh
oleh Allah kembali ke dalam surga. Berarti dalam surga itu ada bukit, ada Bu. Tapi bukitnya tentu bukit yang indah kan, tidak sama aja bukit-bukit ya pokoknya tidak akan longsor. Dan mencari bukit Uhud itu memang luar biasa Bu. Jadi di situ ada ya bukit Uhud. Nah, kemudian di bawahnya itu nanti kita akan melihat ada namanya perkuburan atau makam, yaitu para pahlawan sahabat Nabi yang syahid waktu perang Uhud sebanyak 72 orang tadi. Salah satunya adalah itu paman Nabi yang bernama Hamzah ya bin Abi Thalib. Nah itu Ibu ya, itu sejarah perjalanan kita di Madinah nanti. Tentu tidak selengkap nanti kalau ibu-ibu atau bapak pergi ke sana kan ternyata. Nah kemudian pindah kita Bapak. Kemudian kita berangkat nanti ke kota Mekah. Berapa jaraknya Bu, kota Mekah jauh Madinah itu 600 km. Ya, 6 jam perjalanan. Nan terbayang doa Pak Jina, terbayang Ibu. Nabi dulu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah itu dengan hanya mengendarai onta. Dari kota Madinah ke kota Mekah itu Ibu, kiri kanannya semuanya bebatuan. Batu-batu sansai. Ada bukit-bukitnya batu sebenarnya. Batuan namanya batu kareh Bu itu. Tidak ada tumbuh-tumbuhan dan tanaman itu. Tapi yang terpikir Ibu, pikir apa? Di kota Madinah itu, di kota Mekah itu, tidak pernah terjadi krisis air itu. Tidak pernah terjadi Bu itu. Ya, apalagi di Mekah itu. Awak di situ orang-orang kekeringan juga ya. Padahal tanaman banyak, tumbuh-tumbuh banyak. Di situ batu semua. Ya, tanah itu batu, kerikil, pasir itu. Tapi tidak pernah ya kekeringan. Kok bisa begitu Ustaz? Nah, rupanya ada hadis Nabi. Nabi dulu pernah meminta kepada Allah 3 perkara, ya, yang tidak dikabulkan oleh Allah. Pertama Nabi dulu pernah meminta kepada Allah supaya di kota Madinah ini jangan sampai terjadi ya namanya kekurangan pangan, buah-buahan. Itu dikabulkan oleh Allah. Nabi berdoa untuk kota Madinah tadi supaya kota Madinah ini jangan sampai terjadi kekeringan dan terjadi gempa. Itu dikabulkan oleh Allah. Memang Ibu, ya. Tetapi doa Nabi yang ketiga tidak dikabulkan oleh Allah, Pak. Doa Nabi adalah, ya Allah, satukan umat Islam ini. Itu tidak dikabulkan oleh Allah. Makanya jangan heran Pak, Bu, bahwa umat Islam ini ya tidak bersatu gitu. Kok bersatulah umat Islam kok sedunia Pak? Itu Israel yang kete itu bisa diusir itu dari Palestina, menjajah Palestina tadi. Itu memang tidak dikabulkan oleh Allah. Apa hikmahnya Ibu? Hikmahnya Pak, memang kita harus selalu berusaha untuk menjalin persatuan. Tapi tidak akan mungkin itu ya seluruh umat Islam itu bersatu. Kalau bersatu itu di negara Arab itu jelas itu gacha tuh Israel itu. Tapi karena bersatu Israel Ibu. Lah model itu kan Palestina, Gaza itu dibombardir oleh Israel, ya kan? Yang negara Arabnya, ya tidak ada reaksi tuh, ya. Padahal kalau mereka umpamanya Saudi Arabia, Qatar, gitu kan, Yaman, ya Sudan, Mesir bersatu mereka itu kalah tuh Israel itu. Jadi dua doa Nabi dikabulkan oleh Allah. Apa tuh? Bahwa Madinah itu tidak pernah dilanda kekeringan. Tentu bertanya Ibu, dari mana datangnya air itu? Hujan jarang situ. Dari mana datang airnya situ Bu? Itulah ya kehebatan teknologi. Rupanya air yang dipakai, yang diminum di kota Madinah dan Mekah itu air laut rupanya itu. Air laut yang disuling ya Pak Ji. Disuling. Ya, disuling. Kemudian itulah. Kalau rasanya yang dari tanah itu tidak ada orang buat semua gitu. Nah, kemudian lagi tidak ada tanaman seperti di Mekah itu, batu-batu semua. Tapi negaranya makmur, kaya. Dari mana uangnya? Itulah namanya devisa namanya. Atau devisa Bu? Yo, setiap orang yang datang haji, umrah ke kota Mekah, Madinah itu kan membawa pitih. Dari situlah rupanya ya orang Mekah dan Madinah itu ya mendapatkan karunia dari Allah. Tidak ada tanaman. Kalaupun ada buah-buahan, sayuran itu diimpor dari daerah lain. Nah Bapak Ibu, jadi perjalanan
kita dari Madinah ke Mekah itu selama 6 jam. Yang terbayang bagi kita apa? Bagaimana Nabi dulu berhijrah dengan sahabatnya bernama Abu Bakar itu menggunakan yaitu onta. Tapi kalau ibu nanti pergi haji atau umrah, enak bu, naik otonya rancang. Aduh pulau yang paling capek deh. Kalau joto 6 jam, tapi kalau jo kereta cepat itu 2 jam. 2 jam. Nabi dulu ya berjalan kaki, naik onta kan itu naik onta. Nah baru ibu kita sampai di kota Mekah. Memasuki kota Mekah juga ada doanya. Ya ada doa itu. Ya, ampun ndak apa doa bahasa Arab ndak apa ampun. Itu memang harus diapa panjang doa itu. Begitulah adabnya masuk kota Mekah itu kita berdoa dulu. Nah, suasananya memang beda ibu, beda. Jadi kata orang, Ustaz kalau ambo pergi ke luar negeri ke Amerika ke Inggris itu, tapi kalau pergi ambo ke Mekah itu Masjidil Haram itu beda Ustaz kata. Ya memang iya tuh bu itu. Kenapa? Karena memang kota suci. Gitu. Nah kemudian pastilah tujuan seseorang kalau pergi ke Mekah itu bagaimana dia sholat di Masjidil Haram tadi. Nah di Masjidil Haram itu. Tadi barak utamanya bu, 1 kali sholat di situ sama dengan 100.000 kali sholat di masjid lain gitu. Nah di dalam hadis katakan ya dimanapun seseorang sholat mau di dalam ataupun di luar, bahkan ada mengatakan di hotel Pak Haji ya, di hotel pun itu termasuk itu adalah wilayah Masjidil Haram katanya. Jadi ada orang tuh yang sholat di hotel bu, ya kan? Mungkin karenanya tidak sempat atau kurang sehatnya, atau ada yang malih jo, ambo di hotel salah katanya enggak. Memang terangga itu, ya azan bacaan daripada imam itu terangga itu. Jadi ada pendapat mengatakan di hotel walaupun jaraknya mungkin ada 2 kilo Pak Haji, 3 kilo itu katanya masih wilayah Masjidil Haram. Tapi ada juga mengatakan yang termasuk wilayah Masjidil Haram itu adalah di dalam dan di luarnya itu. Nah, jadi kalau ibu bapak nanti umpamanya tidak bisa sholat di depan Ka'bah, tapi di lantai 2, lantai 3, lantai 4, ya sama itu nilainya. 1 kali sholat di situ sama dengan 100.000 kali sholat di masjid lain itu. Nah, masuk saja. Nah, maka masuk Masjidil Haram itu pun ada doanya. Nah, doanya khusus itu. Ya, apalagi kalau kita melihat Ka'bah. Nah, jadi kalau setiap orang jemaah haji atau umrah masuk ke dalam Masjidil Haram itu ketika melihat Ka'bah itu membaca doa. Kita kan ada Haji doa ya Haji. Lupa Haji. Nah, baru ibu apa-apa doa tuh kini dulu. Kok mencari Ka'bah di TV baca doa apa? Doanya lah Allahumma zid hazal bait tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarafahu wa azamahu mimman hajjahu aw ya'tamarahu tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Artinya ketika kita mencari Ka'bah pertama kali atau setiap kali mencari Ka'bah itu ada doanya. Doa untuk Ka'bah, doa untuk kita. Kalau doa untuk Ka'bahnya Allahumma zid hazal baita, ya Allah tambahkanlah ya Baitullah ini, maksudnya Ka'bah ini, tambahkanlah Ka'bah ini apa? Tasrifan, kemuliaannya, wa ta'ziman, keagungannya, wa takriman, dan kehormatannya, wa mahabatan, dan kehebatannya. Nah itu Ka'bah itu lah hebat, lah mulia, lah agung. Tapi apa? Setiap orang yang melihat Ka'bah itu wajib harus mendoakan Ka'bah tadi. Ya, ya benar. Berapa lagi? Wazid, dan tambahkan pula lah. Ya, siapa? Orang yang memuliakannya, mengagungkannya. Siapa? Mimman hajjahu aw ya'tamaru. Orang yang haji, orang yang umrah. Nah, kalau awak haji atau umrah, awak minta pada mudah-mudahan tambahkan Allah kemuliaan, keagungan, kehormatan, dan kebaikan bagi ambo yang datang ke siku itu. Nah, tidak bari apa-apa mulai gini ibu doa tadi. Nah, terakhir Bapak Ibu, menurut hadis bahwa di dalam Masjidil Haram itu setiap hari Allah Subhanahu wa taala menurunkan 120 rahmat kasih sayang. 60 rahmat itu diberikan kepada orang yang tawaf itu. Makanya Ibu, ya,
Amalan yang paling utama kalau orang dalam Masjidil Haram itu bukan sholat, dia tawaf dulu. Nah, orang yang tawaf selama 7 putaran itu mendapatkan 60 rahmat Allah. Berarti kali sampai puluh rahmat itu disediakan bagi orang yang sholat. Nah, jadi surat dibuat di situ kan, ya tawaf dulu, atau ada yang mengatakan sholat tahiyat masjid dulu, tawaf, dapat 60 rahmat. Kemudian baru sholat apa? Ya mau sholat apa namanya? Sholat sunat. Kalau malam mau sholat tahajud, dapat yaitu 40 rahmat. Tinggal 20 leh. 20 leh itu adalah rahmat bagi orang yang melihat Ka'bah. Jadi mencari Ka'bah saja itu dapat 20 rahmat itu. Apa kok model itu Ustaz? Itulah kemuliaan Baitullah tadi Ibu. Di dalam lingkungan Masjidil Haram itu semua tempat itu mustajab untuk berdoa. Di mana? Ada sampai berdoa namanya di Hijir Ismail. Pak Haji sempat masuk? Alhamdulillah. Ibu, dia sempat ya? Apa tuh Hijir Ismail itu? Hijir Ismail itu adalah dulu kamar daripada Nabi Ismail dibuat oleh Nabi Ibrahim. Hijir Ismail itu dulu lah bagian Ka'bah. Dulu Ka'bah itu runtuh ketika Nabi berumur 35 tahun. Runtuh kemudian dibangun. Ya, yang Ka'bah kini itulah siap. Tapi ketika membangun itu yang setengah bundaran tadi, dana tidak cukup. Ada yang mengusulkan banyak kalau pakai dana yang hasil dari riba segala macam. Tidak kata masyarakat ketika itu. Maka itulah makanya bangunan Hijir Ismail itu setengah bundaran tadi itu. Padilahnya Ibu. Nanti Ibu kalau haji atau umrah usahakan masuk Hijir Ismail tadi. Atau orang yang sholat di Hijir Ismail tadi sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Kenapa? Karena Hijir Ismail itu adalah dalam hadis katakan itu merupakan lubang daripada surga. Jadi tiupan ya kesejukan surga itu dikeluarkan dari Hijir Ismail tadi. Apalagi sampai berdoa itu multazam namanya. Di multazam itu ada antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Namanya multazam. Siapa yang berdoa di situ maka doanya makbul. Berdoa di dekat makam Ibrahim atau di mana sajalah berdoa ya di dalam Masjidil Haram itu semuanya makbul. Baru nanti orang sa'i kan. Kalau sa'i itu Ibu ambo membayangkan sa'i itu Baji ya. Bayangan ambo seperti ya waktu Siti Hajar rupanya lah laba tinggi rupanya. Jadi Ibu kalau haji nanti walaupun laba umur tidak akan latih Bu. Karena di situ ada AC-nya Bu ya. Ada AC sana. Kalau awih waktu kiri kanannya ada air zam-zam itu. Tidak seperti bagaimana dulu Siti Hajar berjuang mencari air. Jadi Bapak dan Ibu, itulah mungkin masih banyak sebenarnya yang ingin kita ceritakan. Yang intinya lah bukan kita ria pamer Pak Haji. Kenapa? Karena kebaikan itu harus diceritakan. Kalau diceritakan kebaikan itu, kalau diamalkan dari orang lain, maka kita mendapat pahala. Maka ya setiap orang yang pergi haji atau umrah itu memang hendaknya nyoba baca cerita tentang keagungan tempat-tempat yang dikunjungi. Sehingga apa? Termotivasi orang untuk pergi ke situ. Kalau pai orang gara-gara awak baca cerita tentang Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tadi, awak lah dapat pahala tuh Baji. Pahala tuh Bu. Itulah dulu Bu ya. Sebagai pengajian malam itu yang intinya lah bagaimana kita menceritakan tentang keagungan dua tempat yaitu Mekah dan Madinah. Mohon maaf Ibu ya kalau ada penyampaian ambo yang kurang berkenan di hati Ibu dan Bapak. Ada yang bertanya Bu? Tidak ada ya. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.